Shalom bagi adik-adik kami semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita sudah masuk ke materi substansi, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ada beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, kita akan membahas penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara adalah akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban hak yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Contohnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Itu dikarenakan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi bisa disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya ada beberapa faktor. Pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan mengakibatkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, terutama bagi diri kita sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Maksudnya di sini adalah pelaku pelanggaran tersebut berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita kurang atau rendahnya kesadaran kita sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap ini akan mendorong untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. D. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, maksudnya di sini adalah aparat penegak hukum tidak bertindak tegas atau kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus tersebut tidak tuntas dilakukan sehingga banyak kasus-kasus lain yang terjadi. F. Penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Contohnya, ya, kita baru kenal dengan orang lain melalui jaring sosial. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Kemudian teknologi juga dalam pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Nah, beberapa pengingkaran hak asasi manusia itu disebabkan terutama dari dalam diri manusia atau dari
masyarakat tersebut, sehingga adanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sampai sini materi kita. Jika ada yang kurang dimengerti, kamu bisa bertanya kepada Bapak. Sampai jumpa minggu depan.